Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat apa nih? Hari ke 100 sekian dari pertama kali wabah corona. Eh, Ya. Mm-mm. Episode Mm-mm. ke-14 dari Pandemic Stocks. Mm-mm. Selamat pagi. Ini ngerekamnya pagi tanggal eh, 11 ya, 11 Juli. 11, 11. Yes. Halo Mas Rio. Jadi kita datengin Mas Halo. Rio. Kita import dari planet Namek katanya. Namek ya. Dari planet Namek. Mas Lee juga baca ini komik Dragon Ball. Oh iyalah. Wah, luar biasa. Sama itu. Dragon Ball itu. Oh ya itu zaman tahun 90-an itu. Itu nama Dragon Oh, Ball. Mas Rio tuh dulu hidupnya bareng sama Hercules, Mas. Jadi Oh gitu. tahu semua dia. Jadi makanya itu kita pengen ngomongin soal Baru spesies namanya Homo sapiens. Ya, Ya, oke. yang sepertinya sampai sekarang tambah Alasannya. jumawa. Ya nggak? Tambah jumawa kan? Ya, ya, ya. Kayak yang punya bumi aja gitu. Iya nggak, Mas? Kita ngerasani aja. Ya. Gimana? Apa kabar Ngerasain, Muti? oke. Muti Baik, Ara? Mas. Baik-baik. Firsa Ya sehat gitu-gitu ya? aja lah Jakarta. Sama seperti yang di berita lah. Males ya ngomongin ini ya. Iya, Ngomongin. iya, jangan nanya Jakarta gimana deh. Apalagi hari ini Sabtu ya. Hari ini Sabtu ya. Berarti banyak yang olahraga nih. Ayo Sama udah. malas lagi. Jadi yang terjadi itu malah aneh-aneh aja ya. Oke. Emang manusia Hmm. gitu. Terus kita ngomong-ngomongin manusia ini, Mas Ryu ini sepertinya dia sering kepoin manusia ya, Mas. Perilaku-perilaku manusia. Emang gitu. Manusia ini kok ya. Jadi wabah ini menurut di sisi peradaban gimana, Mas? Aku ya. Iya. Kalau kita sebentar, tak biar enak ini. Nah, oke ya. Nah, ini kayaknya Oke. base angelnya, Mas. Nah, ini kan ya. Ini ya kalau kita Balik lagi. bicara kita ngomong wabah ini ya itu. Hmm. Wabah itu kan dari sudut pandang manusia ya. Hmm. Yes. Iya, Lah, benar, benar, manusia benar. ini, lah, manusia ini mengakibatkan kepunahan banyak spesies itu sudah berapa lama? Ya tentu itu tidak dikehendaki ya, tidak dikehendaki manusia. Manusia ini ya seperti spesies-spesies yang lain yang mencoba bertahan hidup, gitu, ya. Hmm. Nah, manusia ini kan seperti spesies-spesies lain yang berusaha bertahan hidup. Hanya saja manusia ini di ujung perjalanannya itu sampai nggak paham siapa dirinya. Itu. Gimana tuh Mas maksudnya? Nggak paham, nggak paham Kayak ini piye? aja ya. Nah, Manusia ini bagaimana? Manusia ini pada akhirnya merasa yang namanya bumi, langit dan isinya itu adalah haknya dia gitu ya. Sementara binatang-binatang yang lain itu adalah ada untuk kepentingannya manusia gitu ya. Bahkan itu kalau beberapa hari yang lalu manusia itu bilang save the earth. Apanya yang mau kamu save itu loh gitu ya. Ya. Apanya gitu. Oh, dulu nggak ada manusia, bumi juga baik-baik aja itu. Seandainya pun kehidupan di muka bumi ini nggak ada, ya bumi baik-baik aja. Jupiter itu nggak ada kehidupan nggak apa-apa. Jupiter santai-santai aja dia. Gitu. Iya ya. Ya, planet Mars itu nggak ada kehidupan, ya santai-santai aja dia itu ya, nggak apa-apa itu. Lah manusia ini adalah salah satu bentuk dari sekian miliar spesies yang pernah ada di bumi gitu ya. Terus dia merasa bisa menyelamatkan bumi. Lu maksudmu wopo gitu ya. Maksudnya itu apa? Ini beberapa hari yang lalu save the earth. Apa yang kamu save itu loh gitu. Iya. Ya, ya sebetulnya ya itu kan manusia kan memang begitu. Iya. Supaya tindak menyelamatkan dirinya itu seperti heroik menyelamatkan bumi. Padahal pada dasarnya yang save the earth itu ya, Nyelamatin itu kan pada dasar spesies. menyelamatkan Iya, dirinya sendiri, iya. dirinya sendiri. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, bagaimana membuat lingkungan di bumi itu ramah kepada spesies dan manusia ini. Bukan sebaliknya Yang ya. lain nggak peduli lah. Iya, nggak peduli. Iya, yang lain nggak peduli lah.
Nek lain nggak peduli lah. Lain nggak peduli. Ya, save the earth itu. Kan kalau save me itu kan kelihatan apa kok save me gitu kan lemah banget. Kalau save the earth wah, ini kuat gitu. Itu narasi ini penting. Narasi ini penting. Otak manusia memang berkembang pada akhirnya otak kita itu mempercayai banyak narasi yang saling bertentangan sekaligus nggak percaya amat itu. Kita tuh percaya banyak narasi sekaligus nggak percaya amat. Ya itu. Jadi narasi satu dengan narasi lain bertentangan, dua-duanya dipercayai, empat-empatnya, lima-limanya, ribuan dipercayai sekaligus nggak percaya amat. Itu memang buatan itu manusia. Narasi itu manusia gitu. Lah, narasi ini yang menyelamatkan spesies manusia. Yang adaptasi ya Mas ya berarti. Narasi yang kita taruh di kepala. Narasinya jadi harapan ya? Gimana maksudnya? Betul. Narasi itu bisa membuat ribuan orang bekerja sama bareng meskipun tanpa saling mengenal. Menarik. Ya. Narasi itu bisa membuat ribuan bedes sapian ini memang yang bisa membuat ribuan manusia itu bekerja sama meskipun tidak saling mengenal, mengenal. Soalnya ada kalanya orang manusia itu hidup kalau tahu orang lain yang bukan kelompoknya itu dibunuh ya langsung. Ada ada kalanya kan. Itu dia. Ya. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Jadi karena narasi. Ya. Narasi. Banyak narasi. Nah, narasi yang paling kuat dalam menyatukan ribuan manusia itu namanya fiksi. Apa, Mas? Fiksi alias agama. Fiksi. bukan, sorry. Bukan fiksi. Fiksi itu adalah kalau dalam bahasa ilmiahnya itu intersubjektif reality. Itu fiksi gitu. Fiksi misalnya ini kaleng, ini handphone ya. Yes. Belakang ini poster. Ini realita objektif namanya. Realita objektif. Ya. Kita bisa mengobservasi dan mengkonfirmasi secara bareng, masing-masing orang bisa. Itu namanya realita objektif. Ada yang namanya realita subjektif. Seperti nyeri, pain itu. Ada nggak nyeri itu? Ada itu. Kalau Kamil ini menjelaskan nyeri gimana? Nyeri itu ditangkap oleh reseptor proprioseptif dimanapun yang ada. Terus kemudian dilanjutkan sampai di spinal. Terus ke spinothalamikus ke atas, di thalamus kemudian menjadi persepsi nyeri. Ada itu. Reseptor-reseptornya ada, terus kemudian neurotransmitternya juga ada. Kalau dokter disuruh menyerahkan. Tapi kalau ada pasien datang ke dokter Kamil ini ya, dokter Kamil, terus bilang, saya sakit kepala. Dia enggak tahu pasiennya itu bohong apa enggak itu. Padahal ada ya. Iya, yang dilakukan oleh dokter adalah mencari indikator-indikator nyerinya itu apa, kenapa nyerinya itu. Tapi meskipun dokter itu tidak menemukan indikasi nyeri pun bukan berarti nyerinya enggak ada itu. Ya, ini yang namanya realita subjektif. Nah, ada realita ketiga ini. Realita ketiga yang namanya realita intersubjektif. Nggak ada sih, tapi diada-adain gitu. Dibalik ya sama nyeri tadi. Gampangnya gini. Indonesia itu tahun 1745 jam 7 pagi ada nggak? 1945. Iya. 17 Agustus 1945 jam 7 pagi ada apa enggak? Ada dong. Belum ada. Jam 8 baru proklamasi. Jam 8 baru ada. Jam 8 belum ada. Jam 9. Jam 10 baru jam 9. diproklamasikan itu ya. Iya. Ya.
Terus kemudian jam 11 ada ribuan orang yang rela mati demi Indonesia yang sejam yang lalu nggak ada. Coba bayangin. Gila nggak manusia ini? Sama pada saat England didirikan itu ya. England itu didirikan oleh Edgar pertama. Itu paginya nggak ada itu. Sore-sore dia bilang gitu ya. Dengan ini berdiri kerajaan England di bawah gereja Anglikan atas kuasa Tuhan yang Maha Perkasa. Mendadak ada itu England. Ya. Menjadi ada. Ada kesatria-kesatria yang rela mati demi England yang paginya nggak ada gitu. Ya, ya, dia apa namanya? Mereka berantem dengan Romawi nggak ada ujungnya. Wah, berantem. Dengan Prancis, dengan kemudian dengan realita intersubjektif yang lebih gede, Yesus, mereka perang salib bareng melawan orang Arab. Gitu. Ya, betapa kuatnya yang namanya narasi itu bisa mengikat manusia. Narasi-narasi realita intersubjektif yang kecil diikat realita intersubjektif yang gede. Itu. Nggak usah jauh-jauh lah di Malang itu ya. Itu ada Arema itu. Kalau bertanding sama Persebaya, itu kayak mau berantem bonek sama Aremania itu ya. Mau bunuh-bunuhan. Iya, bunuh-bunuhan. Itu adalah realita intersubjektif lah. Dulu Persebaya pernah nggak ada, gitu ya. Arema juga pernah nggak ada, tapi dibelain mati-matian gitu, rela mati, bunuh-bunuhan gitu ya. Ya itu. Terus kemudian diikat oleh realita intersubjektif yang lebih gede. Jawa Timur kalau ikut PON mereka berantemnya sama Jawa Barat gitu. Padahal itu Arema sama Persebaya jadi bersatu. Arema sama nanti kalau SEA Games berantemnya sama Malaysia. Iya, narasinya gitu. Ya, betapa narasi itu bisa membuat ribuan manusia bersatu, kemudian produktif ini gitu, tanpa saling kenal itu. Tanpa saling kenal. Misalnya ada orang Katolik Indonesia datang ke Perancis sana. Dia melihat ada orang pakai salib yang ada gambarnya Yesusnya, ada patungnya. Ini saudara ini. Iya. Ya, gitu. Ya. Uniknya kita itu. Iya. Uniknya otak kita di situ. Itu tidak bisa terjadi pada simpanse atau bonobo sekalipun yang cinta damai. Nggak bakal terjadi itu. Nggak bakal terjadi. Tapi ya narasi seperti ini itu kan mempunyai sejarah yang panjang gitu ya. Bagaimana manusia itu di awal itu bisa kemudian begitu survive, bisa menghancurkan meskipun tanpa diinginkan deh itu. Ya. Kalau kita melihat misalkan manusia begitu masuk ke daratan Australia ya, sekitar 60.000 tahun yang lalu. Pada saat itu juga terjadi kepunahan massal megafauna itu. Bayangin aja, binatang-binatang gede di Australia itu jutaan tahun adem ayem loh. Kena manusia langsung punah gitu. Ya tentu manusia tidak bermaksud membuat mereka punah, tapi perilaku manusia yang memakan mereka terus kemudian ya membuat mereka punah ya itu. Manusia memang manusia, narasi manusia ini membuat kekuatan. Manusia bayangin aja ya. Narasi itu bisa membuat orang disiplin. Dan mengikuti algoritma. Bisa. Contoh. Kalau ada reaktor nuklir penghasil peluru kendali nuklir misalnya ya. Reaktor nuklir reaktor nuklir penghasil peluru kendali nuklir. Mereka itu mempekerjakan 5.000 orang bekerja sama tanpa kenal satu sama yang lain dan tanpa ngerti yang dikerjakan sebenarnya apa. Iya. Misalnya ada orang-orang sekelompok orang yang menggali uranium atau plutonium di sana di Afrika Selatan sana. Dia nggak tahu kok yang digali itu apa itu. Dia ngeruk aja tanahnya ditaruh di dump truck ya. Iya. Taruh dump truck. Algoritma ya. Sopirnya dump truck itu juga nggak ngerti nih yang dibawa ini apa. Pokoknya ini aku bawa ke sana deh ini. Bawa ke mana
ke Gudang. pelabuhan gitu. Ya. Ke pelabuhan. Dari pelabuhan dibawalah dia ke Amerika. Wah, diberhentikan. Itu kapalnya juga nggak ngerti yang diangkut itu apa itu. Pokoknya dia tanda tangan manifest itu ya. Sampai misalkan di Amerika reaktor nuklirnya. Lah, kamu kira di reaktor nuklir itu ahli fisika semua? Ya enggak, ya ada cleaning service-nya, ada Iya. bagian electricity. Tahu mereka nggak ngerti yang dikerjakan tujuannya itu apa. Ya, 50.000 orang bekerja sama tanpa tahu tujuannya apa. Ya, tanpa tahu tujuannya apa. Kerjasama menghasilkan satu peluru kendali nuklir. Bayangin aja itu. Seperti yang terjadi pada saat Apollo 11 mendarat di bulan. 80.000 orang kerjasama itu ya itu. Tahu itu. Nah, sekarang ini kita kembali ya ke manusianya Yes. Kita kembali ke manusianya ini. Nah, kembali manusianya. Lah manusia ini pada awalnya manusia ini ya kalau di rantai makanan itu kelasnya mediocre aja itu ya. Mediocre aja. Coba, ayo sekarang kita berpikir logis ya. Ayo berpikir logis aja. Berpikir logis aja. Saya ini dari kecil dulu kalau tanya gini dipukul mulutku sama ibuku itu. Saya itu heran gitu ya. Saya itu aku ini kan autis ya, autis berat dulu. Ya sekarang ya iya, tapi cuman sudah bisa mengontrol. Sudah kontrol. Terus sudah bisa mengontrol ya. Misalkan ya. Saya dulu tuh heran itu ya. Kalau di pesantren itu kan belajar macam-macam gitu ya. Saya di keluarga pesantren gitu. Wow, sampai kita tahu sifatnya Tuhan gitu. Tahu loh sifatnya Tuhan itu. Wujud kita bapak mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wadaniya qadrati rodat ilmu hayat sama basur walam. Saya tuh mikir tuh, yang pernah ketemu ini siapa tahu sifatnya gitu. Ya, imajinasi manusia itu luar biasa. Luar biasa tentang hal-hal yang canggih, tapi hal-hal yang sederhana itu imajinasimu nggak jalan gitu. Jadi imajinasi kita itu terlalu tinggi untuk hal-hal yang canggih, tapi untuk hal-hal yang sederhana nggak jalan. Contoh ya, kita tahu lah yang namanya wah itu ya di surga nanti gimana, wah tahu orang itu. Kalau ditanya mesti jawab ngerti itu. Terus kalau ditanya mulai kapan sih manusia itu makan nasi, nggak ada yang tahu. Coba. Pertanyaan sederhana, mulai kapan ya manusia makan gandum? Lah semua mingkem itu. Kalau ditanya ini ada dewa Zeus itu, tahu semua. Zeus itu punya anak, terus Hera itu punya anak, Hercules tahu semua. Tapi begitu ditanya, kapan sih manusia itu mulai makan nasi gitu? Mingkem semua gitu. Bayangin aja. Terus aku nanya deh, manusia ini kan kalau di rantai makanan itu kan mediocre aja ya itu. Kira-kira manusia itu sebagai karnivora, ini kan manusia ini kan omnivora ya. Kalau manusia sebagai pemakan binatang, kira-kira binatang apa yang dimakan? Dulu, yang pertama kali, dia belum kenal tumbak, belum kenal anak panah. Paling serangga gitu kan? Apa ikan paling? Serangga, ikan, oke. Serangga, ikan. Jangankan kambing, ngejar kambing ya nggak bisa, kambingnya lebih cepat larinya. Ya, kalau pertanyaannya lagi, binatang-binatang besar yang pertama kali dimakan manusia, binatang-binatang besar ya, macam kijang, terus kemudian apa ya namanya, ya udahlah menjangan, termasuk kambing gitu ya. Kira-kira bagian apanya yang dimakan? Kira-kira loh. Nggak mungkin dagingnya. Dia itu nggak bisa ngejar kambing, ngejar apa itu nggak. Kencengan mereka kok larinya itu ya. Belum punya panah itu. Iya, makan apa ya? Belum punya panah apa ya? Kalau nggak ada benda tajamnya itu. Nah, kalau nanti mempelajari genetika, ada itu di kromosom nomor 3 jawabannya. Oh gitu. Iya. Ada itu. Itu di kromosom nomor 3. Makanan dari binatang-binatang besar, bagian dari binatang besar yang paling pertama kita makan adalah sumsumnya. Jutaan tahun manusia itu mengonsumsi sumsum binatang-binatang besar. Kenapa kok begitu? Lah, karena dia nggak kebagian dagingnya.
dagingnya dimakan singa, ya. Ah, Terus kemudian kalau ditinggal dimakan binatang-binatang memakan bangkai. Ketemu hyena juga manusia nggak berani. iya, 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 Ketemu iya. serigala juga nggak Digigit. berani. Ya, jadi manusia itu mengais-ngais sisanya itu. Oh, Kalaupun iya, ada iya. dagingnya ya, Kalau sumsum kan ya, soalnya susah diakses ya. sama binatang-binatang Kalau biasa ada, gitu ya. kalau Sisa. ada dagingnya diserut pakai batu ya, pakai batu, sisa dagingnya. Kemudian dipecah itu namanya tulangnya, nemu deh di situ. Loh, itu jutaan tahun manusia itu. Ini ada nih, ini nanti cari ya di kromosom nomor 3 ada tuh. Gitu. Iya, iya. Jadi di rantai Jadi makanan tuh kita manusia ini banget ya. manusia itu mediocre gitu ya, tingkat menengah gitu ya. Ketemu singa juga nggak berani ya, ketemu serigala nggak berani. Kita itu kalah ya, satu lawan satu melawan serigala itu ya nggak ada apa-apanya. Tapi begitu 10 orang, ratusan serigala bukan tandingannya. Sekarang Iya. ya, sekarang karena kita sudah punya tadi itu narasi itu. Narasi itu yang bisa membuat orang itu bersiasat. Nanti kamu ke sana ya. Nanti kalau begini kamu ke sana. Nah, itu yang tidak mungkin dimiliki oleh binatang lain itu. Masa. Ya, siasat itu ya. Bahkan dengan narasi ini manusia itu bisa menurunkan memorinya itu. Memori yang kita dapat sekarang, Mil, yang kita pelajari sekarang, bisa itu dikasih. loh, itu adalah namanya apa? Heritage itu ya. Heritage dari Profesor Zainal, Profesor Umar Kasan, Profesor Said ya itu. Yeah. Itu warisan itu. Narasinya manusia itu bisa diturunkan itu. Jadi pengalaman individual manusia bisa diturunkan melalui narasi. Ya memang ada sih memori genetik itu ada, tapi kan nggak banyak. Memori genetik kan nggak banyak. Misalkan memori orang untuk takut kepada ular itu kan memori genetik gitu. Ya. Fight or flight itu ya. Nah itu ya memorinya itu. Memori itu ada dalam memori genetik. Tapi narasi itu bisa membuat manusia itu selamat oleh banyak hal. Karena misalkan seseorang punya pengalaman ke sebuah daerah, terus balik, jangan ke situ tuh, jangan situ, di situ ada ininya ini. Tapi narasi manusia itu cenderung untuk mengatakan yang tidak sesungguhnya gitu. Iya ya. Ini. Iya. Jadi kita harus question segalanya ya. Soalnya aku sebelum aku rekaman hari ini tuh, jadi aku lagi nonton tentang sejarah pandemi gitu loh, Mas. Aku jadi mikir-mikir juga sih sekarang itu kan sejarahnya udah dari ribuan tahun yang lalu gitu. Tuh mungkin kalau dibandingin, kalau kita dipikir-pikir lagi itu pasti narasinya juga udah banyak yang berubah, sudah berbeda, sudah. Ya, manusia memang cenderung begitu. Misalnya ini ya, misalnya seorang anak punya bapak nih gitu. Terus si anak itu menikah terus punya anak gitu ya. Kalau cerita tentang bapaknya, jadi menceritakan kakeknya kepada anaknya, itu kira-kira disaring nggak? Iya, disaring. Disaring lah. Otomatis ya itu ya. Otomatis, ya, ditambah-tambahin dikit gitu ya. Gitu. Ya. Terus anaknya, itu cerita ke anaknya lagi, disaring lagi nggak? Disaring lagi ya. 10 generasi itu jadi setengah. Jadi dewa itu ya. Iya. Iya, masa. Nah, itu kekuatan narasi di situ, ya. Kekuatan narasi itu di situ, kekuatan yang namanya realita intersubjektif itu. Meskipun sebetulnya itu kita yang ngada-ngada itu. Ya ada beneran sih kalau ditanya Indonesia ada nggak sih? Ya ada, sekarang ada. Jadi ada. Ada di sini gitu ya itu. Ada itu. Kalau lihat bumi ya nggak ada sebenarnya, semua sama kan. Kalau misalnya bumi mana di Indonesia, ya enggak tahu. Ada Indonesia di sini gitu ya. Dulu namanya Hindia Belanda sebagian ya. Jadi Indonesia enggak tahu kapan lagi ada, tapi kan sekarang NKRI harga mati ya gitu. NKRI harga mati karena belinya di swalayan. Kalau di pasar tradisional bisa ditawar.
Oke, kita balik yang apa namanya wabah itu narasi dan narasi itu adalah perkembangan narasi bagaimana ya awalnya sih manusia tentu manusia itu seperti binatang-binatang lain ya. Suara verbalnya itu terbatas gitu. Ya itu. Nah, kira-kira manusia itu mulai punya bahasa yang banyak itu kira-kira karena apa? Itu kita logisnya ya. Oke, mungkin penjelasan ini salah gitu ya. Mungkin penjelasan ini salah. Tapi penjelasan ini yang sekarang mendekati kebenaran. Kalau nanti ada penjelasan yang lebih benar ya nggak apa-apa. Ya, gitu. Tapi kalau nanti ada penjelasan yang lebih logis dari penjelasan saya, silakan gitu. Contoh ya. Bagaimana manusia itu bisa mengembangkan bahasa verbalnya. Bahasa tubuh kan ada ya, bahasa tubuh ada. Tapi bagaimana manusia itu bisa mengembangkan bahasa verbalnya? Kira-kira karena apa? Karena sering ngumpul-ngumpul, Mas. Kan tadinya hidupnya mungkin sendiri-sendiri. Karena mereka pengen organize, pengen belajar mungkin, pengen belajar cara bercocok tanam. Jauh sebelum bercocok. Oh, jauh sebelum itu malahan ya. Mungkin reproduksi malahan. Wah, semua binatang bereproduksi. Iya ya. Nggak bisa ngomong juga nggak apa-apa, cuma aku aja itu. Iya. Berarti ya berkelompok sih. Ya. Karena berkelompok, tapi kenapa nggak? Api. Nah ya, manusia ini tanpa api, harus mengunyah 8 sampai 10 jam sehari untuk melanjutkan kehidupannya. Yang di mana? Ya. Dengan api, manusia hanya perlu mengunyah 2 sampai 3 jam untuk melanjutkan kehidupannya per hari ya. Jadi ada sisa waktu berapa tuh? 7 jam. Ya? 7 jam. Ekstra. 7 jam ekstra. Ngapain mereka? Ngobrol lah itu. Masuk. Kalau ada api malam-malam mereka membuat api unggun. Mereka yang melakukan apa? Ngumpul mengelilingi api. Terus ngapain? Ngobrol. Gitu ya. Iya. Nah, dengan begitu ya mereka itu dalam ratusan ribu tahun bahasanya berkembang ya. Mas Rin, mau nanya dong, yang manusia yang dari tadi kita ceritakan ini manusia purba atau manusia yang sudah bisa berpikir seperti spesiesnya yang konon katanya Nabi Adam itu? What? Netherlands atau Homo sapiens? Gini. Kalau aku Homo sapiens atau gimana? Gini. Kalau aku boleh tanya, kira-kira Nabi Adam itu tahun berapa sih? Wah, minimal 20 abad lalu berarti ya? 20 abad? Serius, 2000 tahun? Enggak lah, lebih lah. 2000 tahun. Oke, 2000 tahun. 2000 tahun. 2000 tahun, 2008. Homo sapiens itu sudah ada di bumi sejak tahun 350.000 tahun yang lalu. Gitu. Homo sapiens. Iya. Homo sapiens itu ada sejak 350.000 tahun. 350.000 tahun. Nah, ya. Itu Homo sapiens. Loh, dalam satu kurun waktu yang sama, Homo sapiens itu pernah hidup bareng dengan 5 homo yang lain gitu ya. Homo neanderthal, Homo floresiensis, ya, Homo denovisan, banyak itu ya. Banyak. Ya di dalam perjalanannya mereka punah, jadi kita nggak kenal. Mereka tuh saling ketemu nggak tuh, Mas? Ketemu. Perang-perang gitu. Ya? Bahkan Homo sapiens yang non Afrika ya. Jadi Homo sapiens yang ada yang di luar Afrika adalah tercemar oleh Homo neanderthal. Ya. Itu sudah diketahui sejak awal-awal tahun 2000-an ya itu bahwa Homo sapiens yang di luar Afrika. Jadi pada out of Afrika yang kedua itu tercemar gen Netherlands. Bukan tercemar ya. Kurang ajar banget tercemar. Mereka bereproduksi gitu ya, bercampur. Artinya ada
dalam gen kita, dalam gen kita itu ada gen Neandertal. Dan itu turun dari garis perempuan. Kenapa? Ada di mitokondria. Jadi yang namanya gen itu kan ada di kromosom dan di mitokondria ya. Yes. Beda gen kan itu. Beda DNA. Ya, itu gen. Gen itu ya. Gen itu, gen kita itu kromosom memang terdiri dari gen. Tapi ada gen yang tidak terdapat dari kromosom, ada dalam mitokondria. Iya. Kalau di mitokondria, it mean didapat dari garis ibu atau garis bapak? Ibu tok. Garis ibu. Soalnya sperma ngelepas mitokondria. Mitokondria sperma ada di ekornya. Pada saat dia menjadi pembuahan, ekornya lepas. Nah, di mitokondria kita, semua manusia yang non-Afrika, itu ada gen Neandertalnya. Ada trace-nya gitu ya? Iya, 8%. Cukup tinggi loh itu. Iya, itu. Ya, artinya kita pernah ada kontak antara Homo sapien dengan Homo Neandertal yang kemudian jadi Homo sapien yang non Afrika, yang di Afrika nggak ada nih gen ini, gitu. Ya, itu salah satu contohnya. Dan itu terjadi kira-kira kapan? Kira-kira 135.000 tahun yang lalu. Gitu. 135.000. Sebetulnya kita tuh seringkali salah. Manusia pertama itu siapa sih? Gitu. Ya, manusia pertama itu tahun berapa? Itu yang tanya gitu itu saya nggak paham. Teori evolusi itu nggak paham. Nggak paham. Misalnya ini aku tanya ini ya, Muti ya. Aku tanya Muti nih ya. Iya, boleh, Mas. Muti, kapan ya, jam berapa, tanggal berapa kamu itu berubah dari anak-anak menjadi remaja? Coba. Waduh. Nggak tahu, Mas. Itu jawaban. Iya. Itu ngejawab ya, Mas Firsa? Iya. Karena gini, setiap kali Muti bangun dan ngaca di kaca, di cermin, dia melihat Muti yang kemarin itu. Tiap hari. Tapi begitu Muti ngambil fotonya yang umur 5 tahun dibandingkan dengan umur 15 tahun, ini Muti anak-anak, ini Muti remaja. Gitu. Udah beda ya, gitu. Ya, sama dengan misalkan sama Friza ya. Friza ini foto dengan bapaknya. Sama enggak? Sama manusianya kok, itu ya. Sama itu. Foto sama kakeknya, itu ya. Sama. Foto sama buyutnya. Terus mareng, udek-udek, gantung sewur, gedebok bosok, geplak sente ya, banyak gitu ya. Sama. Ini sama terus manusia ini. Tapi kalau ini dijejer fotonya itu 250 juta, 250 juta generasi yang lalu, kita ini ikan gitu. Iya. Ya. Jadi padahal sama ya kalau di sebelah ini. Kalau misalkan ikan beranak ya jadi ikan. Jadi itu tuh karena evolusi itu berubah. Iya. Jadi tetap manusia ya. Sama dengan yang tadi itu. Kalau Friza itu bangun pagi melihat Friza yang lain. Iya. Tapi kalau melihat ini Friza umur 5 tahun, ini Friza umur 30 tahun, ini anak-anak, ini dewasa. Tapi kalau ditanya, kapan Friza itu berubah dari anak-anak menjadi remaja? Nggak ketemu jawabannya. Itu. Iya. Itu yang namanya evolusi, gitu ya. Jadi, ya Homo sapien itu, spesies yang sama, karakteristiknya sama dengan Homo sapien sudah ditemukan 350.000 tahun yang lalu, gitu. Ya gitu, tapi ya 350.000 ya, itu ribuan, ukurannya kan gini aja deh, 350.000, antara 350.000 sampai 320.000. 30.000. Selisih 30.000 tahun itu lama loh. Ya itu lama itu ya. Tapi ya, sepanjang manusia ini mulai dari 350.000 tahun yang lalu sampai 12.000 tahun yang lalu, sampai 10 sampai mereka itu tidak kenal yang namanya bercocok tanam. Mereka tidak kenal namanya pertanian. Nggak kenal itu.
Nah, pertanian itu yang membuat kita mulai terserang oleh wabah. Iya. Kenapa? Karena ada civilization. Kalau yang namanya nenek moyang kita pemburu pengumpul dulu, nggak mungkin. Mereka itu ya, pemburu pengumpul itu paling ya bergerombol antara 40 paling banyak 60 orang. 100 orang itu akan 100 orang berkumpul itu potensi menimbulkan konflik. Nah, gitu. Ya itu. Rata-rata itu pemburu pengumpul itu idealnya itu sekitar 40 sampai 50 ideal itu ya. Mereka berburu bareng gitu. Nah, kalau ada kelompok pemburu pengumpul itu, mereka pemburu pengumpul apa yang dibawa kemana-mana? Alat buruan, senjata gitu ya. Baju, tenda ya itu. Tenda untuk itu, terus apa namanya ya, bahan-bahan yang bisa. Kalaupun ada, misalkan ada binatang-binatang yang didomestikasi, paling ya kambing, digeret gitu ya. Itu ya. Dia nggak mungkin punya lemari, itu nggak mungkin. Ngapain bawa lemari kemana-mana? Orang kulkasnya sedunia ini kulkasnya dia gitu. Tinggal ngambil. Tapi pada saat manusia itu berkumpul, pertanian, mereka menetap gitu. Kalau pemburu pengumpul itu cuma pindah-pindah aja, nggak ada pindah-pindah sehingga dalam waktu 1.500 tahun, 1.500 tahun mereka itu bisa berjalan dari Sumatera ke Jawa, ke Jawa ya. Gitu ya. Perlu waktu 1 juta tahun untuk Homo erectus itu dari Afrika itu ke Jawa itu. 1 juta tahun, lama loh 1 juta tahun itu. Gitu. Ya karena dia kan nggak sadar, dia itu jalan cari, anaknya jalan cari, cucunya jalan cari, sampai mana-mana gitu. Ya itu. Nah, tapi ya manusia itu begitu manusia itu kenal pertanian kan perlu ditungguin gitu. Perlu bercocok tanam, perlu ditunggu, dan dia harapannya adalah yang ditanam itu bisa untuk makan. Menetaplah mereka itu mulai punya peradaban, mengumpulkan barang-barang yang tadinya nggak perlu. Ada rak, ada lemari, ada rumah, diperbaiki. Gitu. Jadi peradaban dimulai pada saat manusia kenal bercocok tanam. Itu 10 sampai 12 ribu tahun yang lalu. Mulainya di daerah atas itu. Bulan Sabit subur, Mediterania. Mediterania dulu. Itu. Ya. Mediterania itu. Di situ. Itu indikator penemuan yang mengarah ke situ, itu banyak di dalam bulan Sabit subur itu ya. Mulai mereka punya peradaban, mulai juga ada perang gitu ya. Perang itu ada setelah pertanian, pada saat pemburu pengumpul nggak perang mereka. Iya. Nggak perang. Jadi narasinya baru ada setelah pertanian itu ya Mas ya? Enggak, narasi perang. Narasi perang. Kenapa? Karena gini, kalau pemburu pengumpul terdesak oleh kelompok yang lain, mereka pergi. Dunia masih luas itu ya. Tapi kalau pertanian diserang orang, wilayah sampai teritori dalam soalnya perhabisan. Karena kalau dia pergi, mereka nggak dapat makanan, mati juga mereka itu. Ya, nah narasi-narasi tentang kekuasaan itu juga lahir setelah pertanian ini, karena pertanian ini melahirkan elit-elit politik yang pemalas. Pengennya duduk dapat. Ya. Oh iya, kepala suku yang nggak ngapa-ngapain begitu panen dapat paling banyak itu. Iya, ada commoners sama itu kan. Iya. Ada orang. Mulai mereka itu membangun kelas gitu ya. Memulai mereka itu membuat narasi-narasi yang menjustifikasi kenapa yang namanya kepala suku itu berhak dapat banyak. Misalkan saya ini direstui oleh penunggu pohon inilah, ya mulai yang ngarang ya itu. Ya mulai ngarang gitu. Bahkan otak kita itu terus kemudian memodulasi yang seperti itu. Sampai akhirnya banyak orang yang percaya bahwa dirinya itu memang keturunan penunggu pohon gitu ya. Keturunan buaya gitu lah. Dibilang keturunan monyet nggak mau, keturunan buaya. Iya. Relasinya ke wabah ya. Wabah itu juga ada setelah ada peradaban gitu. Ada pada saat manusia berkumpul dengan binatang-binatang yang lain yang membawa kuman yang bagi binatang itu flora normal gitu.
Ya, pada saat manusia terus kumpul dengan kambing dan sapi, sapinya ditaruh di kamarnya karena takut dicuri orang ya. Bakteri-bakteri virus yang bagi sapi itu merupakan flora normal, bagi manusia mematikan gitu. Nah, itu mulai ada wabah. Jadi wabah itu ya karena civilization ini wabah. Di lain pihak, civilization itu yang membuat manusia itu bisa berkembang dengan pesat populasinya gitu. Karena populasinya. Nah, jadi kita nggak bisa mendapatkan salah satunya aja ya. Kita dapatkan pasti dua-duanya satu paket, civilization dan wabah. Nah, civilization ada wabah, terus di situ karena civilization itu terus kemudian ada hierarki. Jadi setelah ada yang namanya civilization, itu tidak ada lagi yang namanya egalitarianisme, itu tidak ada. Itu utopis. Kleptokrasi. Itu utopis. Jadinya kleptokrasi. Ya. Kleptokrasi. Yang ada adalah kleptokrasi. Ngambil. Ya. Kleptokrasi. Yang ada adalah kleptokrasi. Pemerintahan yang merampok. Yes. Kleptokrasi. Itu. Ya. Kleptokrasi. Yang namanya penguasa itu di mana-mana dia merampas pekerjaan rakyatnya. Dengan dalih dia adalah darah biru lah, ya. Terus kemudian dia di apa namanya? Tapi jangan salah bahwa ini ngomong apa adanya ya. Kalau sains ini ngomong adanya, jadi otak kita itu memang kompatibel dengan otak manusia itu sangat kompatibel dengan adanya hierarki. Ya, jadi ya kita sekarang paham kenapa yang namanya fasisme, komunisme, dan terakhir liberalisme ini sudah diambang kehancuran juga. Nggak kompatibel. Gitu. Karena bayangin aja ya. Itu menentang hierarki. Iya, hierarki. Nggak ada hierarki situ. Gitu ya. Ini liberalisme juga udah di ujung kehancuran. Salah satu yang jelas kegagalan liberalisme itu adalah Brexit dan Donald Trump. Brexit dan Donald Trump itu merupakan kegagalan demokrasi. Bayangin aja, Brexit itu dengan dalih demokrasi, menyerahkan keputusan England itu keluar atau tidak dari masyarakat ekonomi Eropa, diserahkan kepada rakyat yang nggak ngerti ekonomi. Bayangin aja itu. Itu padanannya kayak gini. Pilot mau mendarat, dia melihat 3 runway, terus tanya penumpang, enaknya kita mendarat di mana ya? Gitu. Iya. Iya, masuk. Ya kan? Ini kan gitu. Nah ini kita jadi ngobrolin soal Brexit. Balik ulur lagi. Jadi wabah, wabah adalah satu produksi dari civilization. Produksi dari civilization gitu. Karena yang namanya kuman-kuman atau bakteri atau virus yang ada itu pada dasarnya, pada mulanya mereka itu flora normal yang ada dalam tubuhnya binatang-binatang yang lain. Gitu. Badan kita juga ada banyak. Ada flora normal, virus, ada flora binatang lain juga gitu. Tapi memang berbeda gitu jenisnya ya Mas ya. Ya, hanya saja ini ya contoh ya. Misalkan pada saat wabah pertama yang terbesar yang pertama kali tercatat itu, yang terbesar ya. Dulu ada wabah di Mesir ya, itu Mesir yang tapi nggak kecatat ya. Pada Ancient Egypt ya itu ada itu. Cuman kita nggak tahu berapa jumlah yang mati, berapa itu. Cuman ada pada manuskrip ada di papirus itu pernah yang namanya hieroglif itu ada Mesir terserang wabah itu. Wabahnya apa kita nggak tahu ya itu. Tapi yang pernah tercatat dalam sejarah detail itu ya Black Death gitu ya. Black Death itu 5 tahun, cuma 5 tahun, 1347 sampai 1352. Cuma 5 tahun.
Iya sih. Membunuh 100 juta penduduk Eropa. 2/3 penduduk Eropa Iya, mati. iya, iya, Gitu. iya. Dari ini terus Itu naik mengerikan ke itu. atas itu kan. Iya, iya, iya. Itu mengerikan itu mengerikan itu. Gara-garanya apa? Gara-garanya itu ada kapal yang mendarat di Sisilia. Loh itu ya. Di Sisilia dia membawa enggak tahu dari mana Ada dulunya tikus ya. ya. Dari Turki. Ada tikus itu ya. Ada tikusnya itu. Ada tikus itu ya. Ada tikus. Nah, pada saat itu ya wabah Black Death itu ya 5 tahun mengamuk di Eropa itu pes ya sampar atau ya pes atau sampar atau Black Death itu 5 tahun melanda Eropa itu orang Eropa juga nggak ngerti ngapain dia mereka nggak tahu mau ngapain nggak ada itu nggak tahu kenapa kok begitu satu dokter yang paling pinter pun nggak tahu sebabnya apa itu ya kalau sekarang enak aja Kamil bilang lah itu kan karena Yersinia pestis yang ada di kucingnya tikus lah iya kamu itu ya lah dulu itu abad ke-14 ya cuy yang namanya mikroskop belum ketemu nunggu 300 tahun lagi gitu ya Iya. Mikroskop belum ketemu gitu. Iyalah mikroskop baru bisa ngelihat bakterinya nah, kalau mikroskop belum ketemu lah mau lihat apa yang dilihat gitu. Iya. Ya jadi dia enggak tahu yang tahu adalah ini pagi sakit sore mati sore sakit pagi mati terus yang dilakukan apa ya ke gereja berdoa mereka gitu. Habis ya kamu efeknya apa? Mati aja tetap mati ya mati. Gitu. Tapi ke gereja ya. Tapi jangan salah loh ya. Narasi tentang doa itu disampaikan dari orang yang selamat kan? Ya. Kalau mati kan nggak bisa menyampaikan kan udah mati. Nggak pernah cerita itu. Orang mati nggak pernah cerita. Sama misalkan kapal Titanic tenggelam, yang mati berapa persen? 80%. Lebih gitu. Cuma ratusan orang dari ribuan orang ya yang mati. Yang cerita yang hidup kan, saya berdoa. Lah kamu kira yang mati nggak berdoa? Gitu. Kamu kira yang mati nggak berdoa Pak? Gitu ya itu. Ya itu banyak. 90% lebih penumpang Titanic itu mati. Berdoa semua loh yang mati itu. Kalau persentase berarti doa bermanfaat enggak? Ya enggak ya. Harusnya kalau lihat persentase loh ya. Iya. Setuju. Ya itu. Nah, sama dengan yang pandemi Black Death itu kan. Wah, ngapain orang-orang ya mereka menenangkan dirinya ke gereja, mereka berdoa gitu. Kamu bisa ngetawain itu. Suatu saat ini ya, metodemu yang sekarang ini diketawai orang di masa yang akan datang. Iya. Ya, loh, gini ya. Nih, kita balik ke Black Death ya, Black Death itu orang dokter yang paling pintar pun ini nggak paham gitu ya, nggak paham. Tapi kemudian yang tersisa dari pandemi itu adalah orang-orang yang kebal terhadap Yersinia pestis. Ya. Dan itu mereka membawa malapetaka pada saat mereka berlayar ke Amerika gitu. Karena bawa germs ya. Sebagai carrier. Jadi mikrofloranya mikrofloranya yang terdiri dari pestis itu. Iya. Orang di Amerika, orang natif Amerika. Pada saat Columbus mendarat, terus kemudian orang Spanyol dan orang Portugis ke selatan, 3 kerajaan gede, Maya, Aztec, Inca, itu penduduknya mati, bukan karena perang ya. Karena yang cacar. namanya pes, cacar dan sipilis itu. Ya Cortes laporan ke mana? Cortes laporan ke Ratu Isabella. Kita dengan gagah berani. Mereka itu cuma 100 orang melawan jutaan orang kok bisa menang. Lah ya Ratu Isabellanya ya goblok juga dibohongin mau aja itu. Narasinya Mas. Narasinya. Dulu belum ada hashtag soalnya, belum ada hashtag sama istilah OTG. Makanya pada nggak selamat. Coba kalau dulu ada hashtag sama OTG, selamat semua itu pasti. Itu Cortes itu ya. Cortes itu di catatannya itu melaporkan
Itu kayak ya gitu, wah perang melawan. Lah orang mereka itu matinya karena pandemi gitu ya. Jadi endemik, jadi dari Panama. Jadi waktu Cortez datang ke daerah Meksiko itu, itu di situ mereka sudah kena cacar itu. Rajanya juga sudah ganti gitu. Jadi raja yang baru ini ya mati juga. 90% penduduk Maya, Aztec, Inca itu mati gara-gara cacar ya. Gara-gara cacar, pes Sipilis, dan sipilis itu. Ada TBC juga sih, waktu itu juga sudah ada TBC gitu ya. TBC sampai sekarang masih ada loh, membunuh 4.000 orang sehari loh TBC sehari. Tetap nomor 1 ya Mas ya di dunia. Nomor 1 infectious disease nomor 1. Nah, itu yang namanya pandemi. Terus kemudian akhirnya yang namanya wabah yang tadinya hanya terjadi di Eropa, menyebar kemana-mana. Cacar itu membunuh 15 juta orang di abad ke-20. 15 measles ya. Cacar. Measles atau smallpox. Dan smallpox ini satu-satunya virus yang berhasil dienyahkan manusia. Satu-satunya virus. Tapi kok bisa ya Mas ya? Cuman 1 dari puluhan pandemi yang udah pernah kejadian. Karena waktu itu virus kan cacar lebih banyak membunuh ketimbang yang lainnya, ya. Sehingga WHO dalam hal ini PBB itu getol terhadap cacar. Kalau lahir di tahun 70-an ke bawah dicacar semua itu, digores gitu ya, vaksin cacar. Tapi tahun 79 WHO udah memutuskan cacar sudah habis. Wah, itu adalah kemenangan pertama manusia melawan virus itu. Ya. Karena bubonic plague aja kan sekarang ada lagi tuh Mas kemarin kan. Walaupun itu kan dari abad 14 bikin outbreak, tapi kemarin ada di Mongolia gitu. Walaupun memang tidak seberbahaya itu gitu, tapi itu aja tidak eradicated gitu. Tapi gini ya, kalau kita melihat ya, dulu yang namanya Black Death di abad ke-14 itu membunuh 100 juta orang. Yang nggak terlalu jauh deh, 100 tahun yang lalu, Spanish flu membunuh 20 juta orang. Ya. 20 juta orang mati dalam waktu 2 tahun. 1918 sampai 1920. Aku juga ngapain ya ngapalin angka-angka kayak gini. Itu orang autis kayak gini loh. Tapi kita sangat magumi kok bisa hafal, luar biasa. Apa ya itu? Apa sih ya? Manfaatnya apa ngapalin tahun ini? Terus apa? Progresnya apa ya? Misalnya kalau gini ya. Bedanya gini. 100 tahun yang lalu pada saat ada Perang Dunia Pertama nih gitu ya. Bersamaan dengan Perang Dunia Pertama merebak yang namanya Spanish flu gitu ya. Itu coronavirus pertama yang membunuh manusia banyak itu ya. Coronavirus yang pertama. H1N1 ya. Itu coronavirus yang pertama. Membunuh 20 juta dulu entire world ya. Seluruh dunia 20 juta dalam waktu 2 tahun. Padahal waktu itu pengetahuan kedokteran manusia juga sudah lumayan bagus lah ya, gitu ya. Sudah tahu namanya bakteri itu apa, itu. Tapi belum terlalu kuat untuk melawan yang namanya pandemi ini. Nah, pandemi apapun itu ya. Nah, titik baliknya adalah pada saat kita mengenal antibiotika. Gitu, yes. Yang nggak sengaja nemu juga. Nggak sengaja. Loh ya, Alexander Fleming itu nemu. Jorok. Alexander Fleming itu nemu itu karena dia jorok. Kalau dia nggak jorok itu kita makin mati banyak kita ini. Tapi jorok tuh memang rada bagus sebenarnya ya Mas ya. Jorok, jamuran. Jamuran. Jadi itu dia itu jorok itu petri dish-nya itu berserakan di mana-mana. Tapi ya karena orang pinter ya. Joroknya dipikirin. Dia lihat ini di petri dish-nya ini kok ada Staphylococcus dan Streptococcus yang nggak tumbuh ya? Kenapa ya ini? Lah karena dia itu orangnya itu critical thinking, skepticism, dia mesti jawab ini mesti ada alasannya ini. Gitu. Coba kalau itu teman-temannya Kamil yang di sana, ini mesti perbuatan jin yang ada di sini nih. Skepticism ini adalah jenderalnya pengetahuan ilmiah itu dia selalu ragu selalu ini. Akhirnya dia menemukan jamur penicillium ya. Dan setelah itu kita paham bahwa yang namanya sekunder infeksi pada infeksi virus itu yang membunuh manusia sehingga
pneumonia yang diakibatkan infeksi sekunder pada Spanish flu itu bisa ditekan gitu ya. Ditekan. Dan paling akhir ya tahun 73 pada saat wabah cacar itu melanda dunia. Tapi sejak tahun 80 sampai sekarang, ya, 50 tahun terakhir, 40 tahun terakhir, sejak tahun 80 sampai sekarang, tidak ada yang namanya pandemi yang membunuh sampai jutaan orang. Itu enggak ada. Jadi itu progres ya, Mas, berarti ya? Sangat itu. Iya, sangat amat progres ya. Sangat. Sekarang ini kalau kita lihat ya, kita lihat sekarang. Detik ini sebentar. Aku lihat. Berapa juta ini, ya sekarang? Berapa ratus ribu kan yang meninggal? Ya. Nah, detik ini yang terinfeksi tercatat pernah terinfeksi COVID-19 adalah 12 juta. Yes. 12 juta orang. Dari penduduk dunia 7,7 miliar. Enggak sampai 1% itu. Ya? Yang meninggal adalah 562.769. Kurang dari 5% dari yang terinfeksi gitu. Ya. Gitulah. Apapun yang kita lakukan, entah nanti diketawain apa enggak sama anak cucu kita apa yang kita lakukan ini dan sekarang. Yes. Itu udah terbukti mengurangi gitu ya. Udah. Tapi sudah terbukti kita itu bisa menekan angka kematian gitu. Apapun lah yang kita lakukan ya. Pada dasarnya kita sudah bisa menekan itu. Bisa walaupun menekan sekarang kematian. Kalau kita lihat pandeminya juga jaraknya jadi tambah singkat gitu ya, Mas ya. Jadi yang tadinya jarak antara pandeminya 100 tahun, berapa ribu tahun, sekarang tuh jadi setiap berapa puluh tahun ntar ada outbreak di sini jadi pandemi. Di sini jadi pandemi. Sekarang aja kan kita udah keberapa sekarang ini. Tapi sepaket sama Civilization itu kan, sepaket sama. Benar. Contoh tahun 2002 ya, pada saat SARS merebak itu. Yang diumumkan WHO sama sih dengan sekarang gitu. Cuma waktu itu kan belum ada Twitter, belum ada WhatsApp group gitu ya. Orang nggak saling nakut-nakutin itu. Ya, narasinya berkurang ya waktu itu berarti. Luar biasa ini. Lah sekarang ini ya, di Twitter, di WhatsApp group itu semua orang jadi ahli virus loh. Dan epidemiologis ya, Mas ya. Dari pagi sampai pagi ngomongin virus COVID-19. Jadi ahli virus dan ahli epidemiologi itu. Padahal perasaan ini ya, aku tuh perasaan kamu dulu waktu SMA goblok banget biologi kok sekarang pinter virus kenapa ya itu. Kepepet. Ya itu kembali lagi hebatnya narasi. Bahkan narasi tentang virus COVID-19 ini yang membuat ya kehebohan British Airways sampai tutup ya gitu kan heboh ya. Ya terlepas dari kita ini nanti diketawakan atau tidak, tapi ya, itu udah nyata-nyata bermanfaat juga ya. Ya, kan gini. Orang itu seringkali bilang, WHO pelin-pelan. Lu bukan pelin-pelan. WHO itu merilis itu berdasarkan data yang masuk gitu. Bukan pelin-pelan. Karena datanya diupdate terus, makanya berubah. Iya, karena pada saat outbreak yang pertama, tidak ada satu orang pun yang tahu polanya. Iya. Ya, terus kemudian direkomendasikan untuk dilakukan lockdown gitu. Setelah lockdown beberapa bulan, WHO bilang nggak ada perbedaan benar lockdown dan enggak gitu ya. Karena mereka melihat data, yang lockdown sama yang enggak patternnya sama gitu. Jadi tidak ada ilmu yang abadi ya sebenarnya, Mas ya. Nah, tidak gini, kalau dalam sains itu kan tidak terobsesi dengan kebenaran. Iya, benar. Kalau ada kebenaran baru, ya kebenaran lama ditinggal gitu. Nah, kita menghadapi flu dulu itu kita ketawain sekarang gitu. Orang flu dulu gimana? Nggak usah jauh-jauh. Sekarang kita lihat bekam itu kita ketawa kok itu ya itu. Bisa ya orang itu ngomong kayak gitu. Lah, itu ratusan tahun itu dipegang bahkan oleh dokter. Yes. Ya, ngikuti Hippocrates dan Galen itu. Dokter seluruh dunia itu percaya bahwa ada yang namanya cairan hitam dalam tubuh itu.
Padahal nggak ada. Itu. Bayangin aja itu. Jadi kedokteran itu saya sama dengan keimanan dulu itu. Iya itu. Ya itu. Baru setelah Vesalius itu Membuka manusia. membuka manusia. Lah, nggak ada ya cairan hitam itu ya. Iya. Tapi itu masih dibawa sampai sekarang. Sekarang dokter pun masih banyak yang percaya sama bekam. Banyak itu. Padahal itu ya Hippocrates dan Galen itu berdasarkan manusia itu kesehatannya karena keseimbangan empat humor, empat cairan. Cairan merah, plekmon, apa namanya, lendir, terus kemudian empedu, dan ya itu dan. Halo? Keputus sedikit ya. Gimana mood Firsa? Seru ya? Lost connection. It's okay. Dia aduh, aku ingin dia menjadi ayahku. Oh, salah. biar diceritain setiap hari gitu. Iya. Ini tipe-tipe anak yang malas belajar, maunya diajarin. Iya. Oh iya. Lah iya, itu. Mas Rio ya. Oh, nyambung lagi udah. Gimana Mas Rio? Terus Mas Rio putus-putus, maaf. Putus-putus ya? Mungkin di WhatsApp nih coba. Lah, malah hilang. Iya, paling dia keluar masuk lagi. Nanti sesi ini tak hapus deh. Tak ini ya. Ini stop recording. Semakin apa sih namanya? Semakin belajar tentang pandemi itu Ya oke. Nah, itu dia yang namanya pemahaman kita tentang yang begitu ya dipengaruhi oleh tadi itu termasuk pemahaman kita sebelumnya karena kita memang nggak paham. Tapi ya setelah itu kita tidak pernah lagi wabah yang membunuh jutaan orang itu enggak. Sampai kayak zaman dulu itu kan. Ya Black Death itu gila. Bahkan ya enggak ada lah sudah. Sekarang kita gini, bukan kita itu memandang rendah meremehkan. Memandang ringan, meremehkan COVID-19, no. Kita tetap harus waspada bahwa COVID-19 itu punya potensi membunuh manusia. Yes. Seperti juga TBC, HIV, hepatitis B, hepatitis C, ya itu. Nah, yang terjadi sekarang ini, Mil, aku nanya, ayo, berapa orang penderita kanker di Jepang yang akhirnya nggak kontrol gara-gara ini? Banyak, Mas. Banyak. Pasti banyak. Gitu. Bayangin aja itu. Di National Cancer Center itu, di Tokyo, karena isu ini mereka jadi nggak kontrol. Berapa orang di dunia yang putus obat TBC. Ya. Ada 4,6 juta penderita baru. Aduh, ya gitu ya itu. Ya itu. Ini yang harus jadi pertimbangan bahwa yang namanya pandemi memang ancaman gitu ya. Ya, itu dulu SARS, flu burung, terus kemudian swine flu, flu babi ya itu, MERS itu. Semua itu ya, manusia ini kemudian karena narasinya melalui Twitter, melalui WhatsApp, grup lah wes ya udah ini yang jadi nggak karu-karuan malahan ya. Tapi sekali lagi dengan ngawurnya manusia ini, dengan hebohnya ini, toh tetap kita bisa menekan angka kematian. Ya itu, angka kematian. Bahwa waktunya makin pendek. Sebetulnya mungkin dulu juga iya, cuman nggak tahu kita. Nggak ke-record kalau nggak casualty-nya tinggi gitu ya Mas. Iya, kita nggak ke-record gitu. Kalau misalkan kayak misalkan flu burung gitu ya, korbannya cuma 1.300 ya itu. Iya sedunia. Ya itu masih banyakan yang meninggal di jalanan Jakarta ya kecelakaan itu. Sehari. Sehari gitu ya. Nah, ini misalkan kita perbandingannya bahwa manusia sejauh ini sudah berhasil ya melawan infeksi. Infeksi itu dulu musuh nomor 1 manusia selain perang dan kelaparan ya. Selain perang dan kelaparan itu musuh nomor 1. Jadi dulu sampai
sampai paruh abad ke-20 pertengahan kedua ya, paruh kedua abad 20 itu manusia itu musuhnya 3 itu. Perang, kelaparan, dan infeksi bakteri ya, infeksi kuman. Itu membunuh jutaan orang. Apapun lah itu. Tapi sekarang kan sudah nggak ada lagi. Infeksi yang heboh kayak gini membunuh 500.000 orang gitu. Ya, penyakit jantung itu sehari membunuh 48.000 orang. Serangan jantung. Iya. Sehari ya. Serangan jantung itu sehari membunuh 48.000 orang sehari. Ya. Jadi kalau dibandingkan serangan jantung ya COVID-19 nggak ada apa-apanya. Yes. Dalam membunuh manusia itu. Tapi tetap harus waspada ini. Nah, sekarang yang direkomendasikan yang masih relevan ya 3 itu ya. Pakai masker, social distancing atau physical distancing, cuci tangan. Kalaupun nanti 3 ini pun salah, misalkan 100 tahun lagi gitu diketawain. Nanti ketahuan. Ya mungkin kita akan diketawain, mungkin juga, mungkin iya, mungkin enggak. Ya. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi nantilah. Tapi data-data yang ada sekarang, evidence base ya. Jadi berdasarkan data yang ada sekarang, ada 3 yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penularan. Mengurangi penularan. Ya itu. Nah, kalau sudah tertular, jadi yang penting kan 1, jangan sampai tertular. Kalau tertular, jangan sampai terinfeksi. Terinfeksi, ya. Terinfeksi, jangan sampai terinfeksi. Terinfeksi, jangan sampai sakit. Sakit, jangan sampai parah. Parah, jangan sampai mati. Kan gitu urutannya ya? Iya. Mas, itu urutannya. Aku jadi pengen nanya, kan kalau memang kalau kita ngelihat data-data peradaban itu sekarang udah menunjukkan bahwa manusia is doing a good job at controlling infectious disease gitu kan. Harusnya itu semakin banyak orang yang percaya sama vaksin dong. Karena vaksin berarti memang sudah terbukti bisa menekan prevention, penularan infectious disease itu gitu. Tapi kenapa sih orang malah sekarang gagal paham gitu? Mereka malah anti-vaxxers, gak mau percaya vaksin. Malah ngerasa bahwa nanti kita bakal dikontrol sama microchip kalau misalnya divaksin sama satu jenis vaksin yang sama buat COVID gitu. Iya. Yang pertama, otak kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percayai, bukan apa yang pada umumnya loh ya, pada umumnya. Banyak orang-orang gila kayak Kamil itu yang selalu konfirmasi bener apa enggak itu kayak Kamil. Justru gila malah ya. Tapi pada umumnya manusia ini hanya percaya apa yang ingin kita percayai gitu. Kalau lo percaya itu lah, sebulet apapun, aneh apapun kepercayaanmu, kalau kamu pengen percaya. Ya itu ya. Udahlah itu. Makanya kalau ada orang percaya ada ular bisa berbicara, dia akan bisa percaya pada apapun. Oke. Kalau ada itu ya. Nah, kembali ya itu pertanyaannya tadi. Teori konspirasi itu kan banget teori konspirasi ya, Muti ya. Nah, teori konspirasi. Loh, jangan lupa teori konspirasi itu ada di otak kita. Otak manusia itu memang sangat kompatibel dengan teori konspirasi. Dan teori konspirasi di otak kita pernah menyelamatkan nenek moyang kita. Apa tuh, Mas? Contohnya apa nih? Contoh gini ya, gini. Pada saat nenek moyang kita itu jadi dari pemburu pengumpul di padang savana dan padang rumput itu, atau di hutan mereka berburu. Otak-otak yang mengembangkan teori konspirasi itu yang mempunyai kemungkinan lebih besar untuk selamat. Contohnya ya. Misalkan ini ya, manusia atau Homo sapien dia di padang savana, terus ada semak bergoyang-goyang. Orang-orang yang punya teori konspirasi, itu macan, itu predator, lari dia itu. Ini orang yang kayak gini kemungkinan selamatnya lebih gede daripada jangan-jangan angin, jangan-jangan kelinci. Ayo dilihat lah kalau macan beneran gimana itu. Ya, sehingga manusia-manusia yang dengan otak teori konspirasi ini survive di zamannya dulu pernah meningkatkan survivability gitu ya. Nah, karena orang-orang yang begini itu yang selamat,
mereka itu lebih punya peluang untuk menurunkan punya keturunan, Iya, akhirnya memori. turun sifatnya ya, akhirnya dunia ini penuh orang yang kayak gitu. Iya. Ya kelihatan ya ini runutannya ya. Yes. Jadi orang yang dengan teori konspirasi itu sampai sekarang pada saat kita memasuki yang namanya peradaban, teori konspirasi dikembangkan, dibuat oleh itu tadi elit-elit politik pemalas tadi itu untuk kepentingannya dia itu mengembangkan kita akan diserang musuh. Musuh kita itu adalah musuh dari hantu penunggu pohon ini gitu. Hantu penunggu laut gitu. Itu hoax dan teori konspirasi itu dikembangkan itu. Dan makin lama narasinya makin canggih gitu. Ya, dan ciri-cirinya orang yang teori konspirasinya kuat itu dia itu merasa bahwa saya terlalu pinter untuk dibohongin gitu, bayangin aja. Udah goblok tapi merasa pinter gitu. Iya. Saya ini terlalu pinter untuk digoblokin, bayangin aja. Orang goblok sombong ya gitu. Masuk. Nah, Pengen. Jadi jangan heran ya Muti ya. Ada orang, bayangin aja, ini ya virus COVID-19 itu dialirkan dengan gelombang 5G. Gila ya? Sampai dibakar loh ya itu tower. Iya, towernya ada yang dibakar loh. Di Swedia. Bayangin aja gitu itu dia. Jadi alih-alih manusia itu berpikir secara rasional, jauh dari rasional. Rasionalitas kita itu hanya terbatas pada hal-hal tertentu ya. Dalam banyak hal kita nggak rasional, tapi kita emosional itu. Iya, memang manusia kayak gitu. Kalaupun ada manusia gila kayak gini, kayak Kamil, itu sebagian aja itu. Sebagian dan kayak Kamil gitu ya lebih banyak musuhnya. Ini ngomongin Mas sendiri loh, ngomong curhat nih Mas. Ya, itu sedang bercermin ini. Nah, ini yang penjelasan sederhana. Gini, dalam dunia pengetahuan ilmiah itu ada kaidah ya, ada kaidah yang penjelasan ilmiah yang sederhana itu yang lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau ada penjelasan ilmiah yang lebih sederhana, itu yang lebih mendekati kebenaran. Nah, sains itu sendiri tidak terobsesi dengan kebenaran. Justru tugasnya saintis adalah, tugas paling mulia dari seorang saintis adalah mengkoreksi segala sesuatu yang kelihatannya sudah benar. Iya. Ya, yang sekarang sudah benar ini, kita kok jangan-jangan ini salah gitu loh ya. Itu tugas paling mulia dari seorang saintis adalah berusaha mengkoreksi segala sesuatu yang sudah dianggap benar gitu. Lah impactnya yang percaya kebenarannya pasti memusuhin karena itu keimanannya dia gitu. Sekedar ditanya kok marah ya gitu. Tapi ya memang kok memang kita ini nyebelin. Kok kita sih? Iya. Lu aja kali. Iya. Nah, gitu ya Muti ya. Jadi pertanyaannya kenapa manusia itu gampang terus kemudian gampang terbawa oleh teori-teori konspirasi. Dan teori konspirasi makin mengancam sebuah teori konspirasi, makin gampang dipercaya. Ya, makin gampang dipercaya itu. Makin mengancam, makin gampang dipercaya. Bagi adalah ancaman, ketakutan orang terhadap kanker, sehingga teori konspirasi hoax tentang kanker itu berseliweran. Iya. Hanya sekedar gini aja. Kabar gembira, kulit manggis ada ekstraknya. Iya. Beli rame-rame. Gitu. Orang takut sama ngerokok nggak sebanyak itu ya? Iya. Beli rame-rame gitu ya. Terus ada kayu di Kalimantan, Iya. kanker. Waduh, beli rame-rame gitu. Dan banyak manusia itu tidak pernah belajar dari pengalaman, tapi cenderung mengulang kesalahan. Cenderung. Coba berapa kali saya dukun datang dan pergi. Di zamannya tahun 80 ada dukun terkenal, rame. Begitu beberapa saat kemudian yang datang nggak sembuh, ya udah hilang gitu. Ada lagi ya, muncul lagi dukun lagi. Nanti
ramai heboh. Wah, itu. Terus kemudian, mereka itu nggak pernah belajar apa? Dulu dukun-dukun kayak gitu juga nggak menyembuhkan apa-apa gitu. Nggak menarik garis merahnya gitu kali. Ya, jadi kan gini kan ya, kalau misalkan ada sebuah benda atau barang yang bertahan lama eksistensinya, berarti manfaatnya ada. Kalau kemudian hilang ya memang nggak bermanfaat. Gitu ya. Dukun itu kan datang dan pergi itu ya nggak bermanfaat. Beberapa saat kemudian tapi rumah sakit ratusan tahun berdiri terus. Artinya orang ke rumah sakit itu sembuh beneran. Iya. Ya, itu kalau pikirannya waras loh ya. Itu kalau pikiran kita waras itu. Nah, ini kita ngomong ngalor ngidul soal pandemi lucu ya. Gitu. Berarti in the future. Kalau Mas Rio in the future. Kayak apa nih? Kita ngomong in future ya. Ya, future. Kita ngomong in future. Kita sekarang menghadapi revolusi kembar antara bioinformasi dan teknologi informasi. Ada dua yang sekarang kita mengalami perubahan yang secara cepat mengubah wajah dunia itu. Banyak diantaranya pertama kemampuan manusia berbahasa tadi ya. Itu bisa manusia akhirnya membunuh sekian banyak spesies dan manusia itu karena bisa berbicara itu melompat dari mediocre ke puncak rantai makanan itu ya. Itu pertama. Itu adalah revolusi manusia. Revolusi yang kedua tadi itu pertanian tadi gitu. Mengubah wajah dunia gitu ya. Mengubah pemahaman kita terhadap diri kita sendiri juga gitu ya. Mengubah itu ya. Mengubah. Terus kemudian pada saat itu ada hierarki di situ. Ada hierarki yang udahlah feodalisme itu mapan selama 10.000 tahun. Wow. Mapan. 10.000 tahun. Kemudian ada perubahan revolusi yang namanya revolusi industri. Itu berubah yang namanya dunia itu. Kerajaan runtuh satu persatu. Mapan selama 10.000 tahun. Habis saja itu. Ya. Runtuh saja itu ya. Nah, itu. Setelah itu muncul kelas-kelas baru, kelas-kelas orang kaya ya, orang pengusaha. Kapital. Ya. Revolusi industri. Kapitalisme yes. Industri ya. Nah, pada saat pertengahan abad ke-20 ada yang namanya revolusi ilmu pengetahuan. Kita meredefinisikan kita ini apa. Genom ya. Kita ini apa? Ya, kita meredefinisikan kita ini apa. Nah, memasuki dekade kedua abad ke-21, kita mengalami revolusi lagi nih, revolusi kembar. Infotech ya, teknologi informasi dan bioinformasi. Dan ini membuat kita gagap ini. Salah satunya kehebohan COVID-19 ini karena kita sekarang masuk dalam masa ini. Kita masuk dalam masa di mana kita belum punya presedennya sama sekali. Kalau kita hidup di tahun 1910, ya, mengaca apa yang ada tahun 1800 atau gini ya, kalau kita hidup di tahun 1820, ya, kita ya mengaca pada yang terjadi pada 1720, terus kita bisa memperkirakan apa yang terjadi 1850 dengan berkaca pada 1750. Yes. Tapi sekarang kita hidup di tahun 2020, kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Jangankan tahun 50, 2025 yang terjadi apa kita nggak tahu. Ya, kamu ya Putih ya, pada saat tahun 2010, kan kamu nggak pernah membayangkan naik ojek aja harus online gitu. Iya. Nggak pernah memikirkan itu. Ya, Matahari Department tutup gara-gara Facebook dan Instagram, orang jualan. Mereka datang ke mall hanya ngukur sepatu 42, habis itu pulang beli online. Ya itu. Ya, kita sedang bioinformasi, informasi kita mengenai kehidupan ini juga dengan adanya artificial intelligence ini. Waduh, liar sudah gitu. Liar itu.
liar itu. Bagaimana orang itu menyikapi kanker ya. Bioinformasi itu artinya bisa menjadikan informasi yang salah tentang kehidupan atau informasi yang benar. Ya. Jadi revolusi kembar 2 ini membuat kita gagap. Buktinya ya ini pada saat kita menghadapi COVID-19 ini. Ya, kita istilahnya bisa lepas dari realita itu. Ya. Nanti penduduk Indonesia jutaan orang yang mati. Ini loh hitung-hitungannya. Kayak ya dia ngitung itu. Bener-bener wah, dia punya mesin yang ngitung itu. Ya model yang wah itu. Ya lupa kalau dia itu bukan ahli virus itu. Ya. Dan ahli biologi aja bukan gitu. Ya, jadi revolusi informasi teknologi dan informasi biologi ini membuat kita gagap. Nah, sekarang ya, kalau kita ngomong future yang paling ya mungkin salah. Tapi kita itu sekarang menuju unity gitu ya. Kalau tidak ada belokan sejarah loh ya. Gitu. Yes. Kalau tidak ada belokan sejarah, kita sekarang menuju unity. Kita itu menuju ke arah penyatuan semua manusia, menyatu. Dalam apa? Dalam data. Kita itu akan menyatu dalam nggak ada gitu, nggak ada border. Kita dalam data. Sekarang ini ya. Kalau kita itu sudah bisa membuat otak kita itu online, bisa nggak kira-kira? Lah bisa. Gitu. Bisa itu ya. Bisa. Sekarang itu ada yang 4 tahun yang lalu loh ya, 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu orang itu dipakai di Jepang dulu ada ya, pakai helm untuk menggerakkan protesenya. Ya, protesenya itu enggak ada kabel sama sekali di sini itu ya. Cuma helm ya. Helm ya membayangkan satu menggerakkan protesnya tangannya. Sekarang helm itu sudah dari chip cuma kecil aja taruh sini. Ya, dan sebentar lagi otakku bisa online dengan otaknya Kamil. Bisa sebentar lagi itu. Wah, bahaya itu. Ya, sebentar lagi otakku. Bayangin aja, kalau otakku dengan otaknya Kamil online, jreng. Dalam waktu yang singkat, 50 nanodetik, kita bisa bertukar informasi apapun. Semua pengalamanku, semua pengetahuanku ke Kamil, semua pengalaman Kamil, dan semua pengetahuan Kamil ke aku. Kira-kira kecerdasanku bertambah berapa kali lipat? Kalau kita online bertiga dengan kuadratnya bagaimana? Gitu. Iya. Ya, bagaimana kalau dengan Fritza? Pengalaman dan pengetahuan kita jadikan satu. Bagaimana kalau yang online ini seluruh manusia di dunia? Mengerikan nggak sih? Ngeri banget. Ngeri banget. Kayak di film-film ya? Kayak Black Mirror. Nggak kebayang ya sebenarnya. Future ini kayak sangat. Soalnya kita di fase gagap kan sekarang. Ya, mengerikan nggak sih? Mengerikan nggak? Ya, bayangin aja. Ya, kita mengeri. Tapi kalau aku nggak ngeri sih, aku excited. Aku excited itu. Hanya saja sekarang gini ya. Sekarang gini, kedepannya. Kita sekarang ini tantangannya adalah secara artificial intelligence kita belum menemukan algoritma kesadaran, ya. Kesadaran itu kita belum ketemu. Algoritma emosi kita udah tahu lah. Algoritma ketakutan kita udah paham lah. Algoritma segala macam emosi kita udah tahu lah sekarang, ya. Tahu itu, ya. Kalau kita menanamkan itu tahu. Kesadaran yang kita belum tahu, sehingga sekarang itu tidak ada artificial intelligence yang sadar, belum ada. Ya, belum ada. Ada 3 kemungkinan nih, Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, apakah kesadaran itu berhubungan dengan segala sesuatu yang hidup? Ya, ada organisme hidup itu. Kalau itu iya, berarti tidak pernah akan ada pada artificial intelligence yang sadar. Tapi ini kemungkinan paling kecil. Kemungkinan kedua adalah manusia akan segera menemukan algoritma kesadaran itu gimana, sehingga dia bisa membuat artificial intelligence yang
yang sadar itu. Ya, merasa dirinya ada, bisa sedih, bisa ngatur emosi, ya, bisa gembira, bisa jatuh cinta gitu ya. Aduh. Yang ketiga, mungkin ini yang paling mungkin pada saat artificial intelligence itu mencapai kecerdasan tertentu, dia bisa mengembangkan kesadarannya sendiri. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya Muti ya, kayak di film-film kesadarannya nah, ya iya memang ya. Kalau Muti ini sudah misalkan algoritma kesadarannya, aku petakan, aku taruh di handphone, plug. Semua ya, di otaknya Muti ini kan ada yang namanya data, big data, beserta pengolahan data. Ada yang namanya iOS-nya di situ ada, sistem operasi. Ya, terus ada ribuan aplikasi yang saling tumpang tindih gitu ya. Nah, kalau semua itu bisa dipetakan secara persis, plek gitu ya, perasaan Muti gimana Muti terus kusimpan di yang namanya handphone ini, plek gitu. Kira-kira Muti perlu nggak tubuhnya itu? Nggak perlu, Muti udah. Nggak perlu tubuh itu. Tubuhku, jantungku ini saya perlukan untuk membuat otakku tetap bekerja. Gitu. Ya, makanan yang saya makan tiap hari membuat jantung saya sehat, pankreas saya sehat, dalam artian dia memaintain otak saya bisa tetap ada dan tetap bekerja. Sehingga yang namanya riuh ini ada. Gitu. Tapi kalau yang namanya otaknya riuh tadi itu udah dipetakan itu, terus kemudian disimpan di flash disk, riuh ini nggak perlu makan itu. Dia cuma perlu 3 watt sebulan itu. 3 watt sebulan itu ya. Sama internet ya. Iya itu ya. Nah, sekarang itu gitu. Kalau tak taruh di misalkan di flash disk atau di handphone. Tapi kalau yang namanya Muti tadi itu ditaruh di cloud, nah kamu ada di mana Muti? Di awang-awang. Nah iya itu kan ya itu. Ya. Nah, itu untuk pertama kalinya. Kalau itu segera terjadi, untuk pertama kalinya manusia mempunyai kesempatan berjalan melintasi alam semesta ini dengan kecepatan cahaya. Kalau kamu jadi cloud tadi, cloud. Aku make sense. Iya. Kalau kita bawa fisik nggak mungkin. Iya. Nggak bisa. Kalau kita dalam bentuk fisik ini, kita nggak mungkin berjalan dengan kecepatan cahaya. Tapi kalau berupa cloud, kita bisa dengan kecepatan cahaya. Nah, misalkan ini, ya, dan kita jadi immortal. Iya. Nggak mati kita, gitu ya. Gitu. Nggak mati. Ini kita ngomong future ya. Salah nih pertanyaanku, salah Mas. Sutradara Black Mirror. Mas Rio nonton nggak? Iya kan itu. Ini kan kita ngomong future kan ya. Itu. Jadi kita ini kalau kita sudah menjadi kita menjadi Homo Deus tadi itu ya, manusia tapi bukan Homo sapien karena kita udah nggak perlu makan gitu ya. Nanti ada spesies baru kali ya, Mas, ya. Spesies baru itu ya, nggak perlu makan itu, terus kemudian ya minum juga nggak perlu, kita jadi transenden, kita nggak terlibat dengan kehidupan. Ya. Kita nggak terlibat dengan kehidupan, kita lihat aja, biarin itu macan sama kambing biarin aja itu, kita nggak berkepentingan loh itu. Kita nggak berkepentingan itu, tidak terlibat dengan kehidupan ini, kita menjadi transenden itu kalau kita menjadi cloud tadi itu ya itu. Wow. Itu yang di depan ya, kita nggak perlu vaksin deh gitu. Sebenarnya vaksin itu kan nggak urusan kehidupan ya. Wabah udah nggak apa-apa lagi ya. Nah, udah. Jadi kalau misalkan ada populasi kanguru kena wabah, ya itu kan hukum alam. Kita biarin aja, kita lihat siapa yang kuat. Gitu ya, gitu. Manusia ini kan dengan narasinya akhirnya double standar gitu. Kalau kamu lihat ada, memang double standar gitu. Kalau kamu ada ikan hiu makan ikan-ikan kecil, nah, tuh ini alam ya memang gitu. Yang kuat makan yang lemah gitu ya. Tapi kalau kamu ditekan bosmu, wah ini pelecehan gitu.
Setuju. Double standar gitu ya. Ini manusia memang unik gitu ya. Iya. Itu Manusia nature-nya kita bisa ya. membuat narasi. Iya. Narasi ya itu tadi, mereka percaya berbagai macam narasi sekaligus nggak percaya amat. Kalau terjadi pada binatang, itu. Bayangin aja itu. Ini ya, ada manusia mati digigit ular, hebohnya satu kampung. Ribuan ular mati dibunuh manusia, kok tenang-tenang aja ya. Ini manusia memang unik gitu ya itu. Tapi itu adalah bagian dari sejarah kita, sehingga manusia itu hidup seperti sekarang itu dengan segala macam hitam dan putihnya. Itu manusia kan tidak hitam tidak putih, abu-abu lah ya. Bahkan perang itu ya. Perang itu kita itu misalkan perang kemerdekaan, perang dunia kedua itu selalu ditampilkan secara heroik di mana sekutu menang melawan Roma, Berlin, Tokyo gitu ya itu. Nah, sekarang di Eropa pelajaran sejarah itu tidak lagi menggambarkan heroisme orang-orang sekutu. Ya, untuk pertama kalinya peristiwa 6 Juni di D itu ya, di season D itu, mendaratnya pasukan sekutu di Normandy. Untuk pertama kalinya tahun ini itu menampilkan betapa mengerikannya perang. Lagi Jenderal Montgomery hebat, Dwight Eisenhower hebat. Iya biasanya gitu ya. Ya, tapi sekarang enggak. Orang Eropa mengundang orang-orang Amerika yang mendarat disiarkan di mana di National Geographic. Apa yang kamu lihat pada saat kamu mendarat di Normandia? Saya harus melangkai ribuan mayat teman-teman saya sendiri gitu. Kecepit kamu kan melihat perkosaan. Oh iya, kamu melihat perkosaan. Iya. Diperkosa siapa? Ya diperkosa tentara sekutu, ya diperkosa tentara Jerman gitu. Ngerti lihatnya itu ya. Jadi sekarang yang dibangun di Eropa adalah kengerian terhadap perang. Heroisme sudah nggak ada itu ya. Nah, kalau di Indonesia kan masih ya hari pahlawan kita apa. Ya nggak apa-apa, itu yang membentuk orang Indonesia. Kita tidak bisa yang menyatukan kita. Kita tidak bisa membandingkan satu budaya dengan budaya yang lain. Tapi kalau kita melihat kebaikan di situ, nggak apa-apa kita contoh gitu. Nah, di Eropa itu mereka udah ngeri. Pelajaran sejarah di Eropa, di anak-anak SMP, SMA sekarang itu menggambarkan betapa ngerinya perang dunia pertama, perang dunia kedua, berapa perempuan yang diperkosa gitu ya. Berapa orang kehilangan gitu. Ya. Itu yang perlu itu narasi juga itu ya. Sama-sama narasi ya. yang sehat. Iya. Gitu, Jadi emang manusia intinya narasi ya. Oke. Nah itu ya itu. Yang manusia itu gitu, jadi manusia itu adalah spesies narasi dan sekarang selain narasi kita itu spesies konten ya. Tiap hari cari konten. Ini ya. Salah satunya ini. Kita ini sekarang. Iya, kita nggak. Ini cuma sekedar mampir nyari konten. Kan ngombe lagi ya konten saya gitu. Iya konten sekarang ini penting, konten itu penting. Konten itu kan bagian dari narasi. Bagaimana kita menarasikan sesuatu dengan tujuan tertentu bisa ditangkap oleh orang. Ya makanya ini ya meskipun gini-gini itu ya, dibela-belain lah ya. Ini barangkali ada 1-2 orang yang nyantol ya. Iya. Lihat omongan kita kayak gini gitu ya itu. Barangkali lo siapa tahu. Ya. Barangkali siapa tahu. Namanya juga usaha. Oke. Kayaknya udah ini ya, udah banyak kalau ngidul. Nanti lain kali kita sambung lagi. Lain kali kita ngomongin manusia lagi, oke. Iya, Firsa ada ini nggak? Banyak banget. Enggak, saya sampai speechless nih apa? Pencerahan ini. Otak kita diombang-ambing sama ini ya. Sama narasi. Digosok, disikat gitu kayak. Ya, moga-moga abis ini kita bisa lihat sisi bahwa kita ini hanya spesies yang ya gini doang ya istilahnya. Ya. Redefinisi. Saya mau nanya deh sebelum ditutup Pak Mas Riu. Boleh. Pertanyaan filosofis sih. Jadi ada 2. Sebenarnya
tujuannya manusia di sini tuh apa ya? Terus yang nomor 2, nah, Ini pengen nanya Mas Rio aja kan? Pengen nanya aja. iya. Bukan Apa iya. Ya, oke. Yang nomor Reza. 2, Ada lagi di satu. seberapa jauhkah manusia dari tujuan tersebut gitu loh? Seberapa Asik. melenceng jauhnya kah? Asik. Ini pertanyaan filosofis ini. Jawabnya tujuan hidup kita ya melanjutkan kehidupan itu sendiri. Ya. Keren. Oke. Ya. Lanjutkan kehidupan itu sendiri. Tujuan hidup kita itu ya melanjutkan kehidupan ini sendiri gitu. Kehidupan sendiri, tujuan kehidupan itu bereproduksi, ya kan? Begitu kamu udah bereproduksi, bagi kehidupan sebetulnya tugasmu udah selesai. Benar juga ya. Sesimpel itu malah ya. Iya, itu. Tapi Ya. narasinya macam-macam. Ada narasi sains, narasi agama, macam-macam ya. Supaya hidupmu itu nyaman, kan gitu. Gitu. Ya, tapi sebetulnya kehidupan ini ya, tujuan kehidupan ini ya melanjutkan kehidupan ini sendiri. Berarti so far ya, selama 3,5 miliar tahun kehidupan ini tetap eksis. Berarti tujuan hidupmu selama ini sudah tercapai loh. Gitu. Berarti bagi yang belum punya anak, dia sudah gagal. No. Enggak juga. Bagi yang tidak punya anak, dia menjadi buffer yang punya anak. Fungsinya buffer apa, Mas Rio? Dalam hal ini ya, misalnya ini. Iya. Misalnya gini. Ada yang ekstrim contohnya. Di Kekaisaran Cina itu ada perwira-perwira yang dikebiri, namanya Taiham atau Sida-Sida ya itu ya. Ini bisa tahu informasi ini dari mana ini? Luar biasa. Coba baca anu deh. Baca Saku atau Kopingho. Kopingho ya. Terus. Jadul banget. Ya. Mereka nggak punya keturunan, tapi mereka itu mendukung kehidupan yang lain. Jadi meskipun orang nggak, misalkan gini deh, orang yang rela mati muda, dia itu memberi kontribusi bagus untuk populasinya berpunya keturunan, benar nggak? Benar. Jadi ini prajurit yang rela mati muda itu ya. Jadi dengan dia rela mati demi populasinya, dia itu melanjutkan kehidupan juga. Iya. Karena bukan ini manusia itu bukan satu-satu doang, bukan. Iya. Civilization. Iya. Itu kan ya. Oke, nice. Itu jadi tujuan hidup kita hanyalah melanjutkan kehidupan itu sendiri. Nah, di dalam kehidupan kita yang berapa lama ini, kita mencari kenyamanan. Lah itu nyaman itu ya dengan berbagai macam cara, membohongi diri sendiri termasuk. Luar biasa. Ya. Saya sangat paham dan mengerti dengan sudut pandang ini. Asik. Iya. Asik. Oke. Makasih Mas Rio. Terima kasih Mas Rio. Ini ku berhentiin recordingnya ya. Habis ini gosip bentar. Iya. Bye.